Selamat siang. Eh, Sebelum kita memulai ceramah Dharma pada hari ini, mari terimalah sang fasih dalam Namo Buddhaya. Sebelum saya memulai berbicara pada hari ini, marilah kita bersujud dan bersikap anjali menatap ke altar. Mahanamaskara. Pertama, bernamaskara kepada 10 penjuru Buddha dengan mudra Jinaji. Om Aham. Kedua, bernamaskara kepada 10 penjuru Bodhisattva dengan mudra Padma. Om Aham. 3. Bernamaskara kepada para Dharmapala dengan mudra Wajra Anjali. Om Aham. Keempat, bernamaskara kepada para Arya dengan mudra Samarupa. Nah, ceramah Dharma hari ini yaitu tentang 7 minggu setelah pencerahan. Nah, apakah kalian sudah tahu apa yang Buddha lakukan selama 7 minggu setelah pencerahannya? Jika tidak tahu, saya akan memberitahu infonya. Nah, pada minggu pertama setelah pencerahan, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi merenungkan keadaan nibbana, yaitu bebas, dan duduk di sana selama seminggu. Lalu pada minggu kedua, Buddha berdiri beberapa meter dari pohon Bodhi dan menatap pohon Bodhi tersebut selama seminggu full. Dan Buddha melakukan itu semua untuk berterima kasih kepada pohon Bodhi yang sudah memberinya tepuk tangan selama ini untuk mencapai pencerahan. Setelah itu, pada minggu ketiga setelah pencerahan, Buddha menciptakan jembatan permata. Buddha tidak melakukan ini untuk menyombongkan diri, tetapi banyak dewa yang di alam sana tidak percaya bahwa Buddha telah mencapai pencerahan. Nah, untuk itu Buddha ingin membuktikan bahwa ia telah mencapai pencerahan. Buddha membuat jembatan permata tersebut di udara. Nah, dan Buddha berjalan bolak-balik selama seminggu. Nah, lalu pada minggu keempat setelah pencerahan, Buddha berdiam diri di ruang permata yang ia buat. Nah, di ruang permata tersebut, Buddha bermeditasi Abhidhamma, yaitu ajaran tertinggi. Buddha berada di ruang permata tersebut selama 1 minggu. Pada minggu kelima setelah pencerahan, Buddha duduk di bawah pohon dan para putri Mara mengganggu Buddha. Tapi dengan kekuatannya, Buddha mampu menghiraukan tiga anak Mara tersebut. Tiga anak Mara tersebut adalah Tanha, Arati, dan Raga. Nah, Buddha memutuskan untuk menutup matanya sehingga tidak terpengaruh, dan dengan kekuatannya juga mereka bernari-nari, menyanyi, tapi Buddha tidak terbawa nafsu indrawi. Lalu pada minggu ke-6, Buddha berdiam diri di bawah pohon Muchalinda. Lalu seekor ular besar, kobra raksasa, muncul dan memutari Buddha
selama 7 kali dan memayungi Buddha saat hujan turun. Nah, setelah hujan selesai, ular tersebut berubah menjadi seorang anak. Nah, pada minggu ke-7 setelah pencerahan, Buddha tetap tepatnya pada hari ke-50 setelah pencerahan, ada 2 pedagang yang lewat di depan Buddha, yaitu yang bernama Tapusa dan Balika. Mereka ingin makan makanan, tetapi mangkuk yang diberikan oleh Sujata telah hanyut di sungai karena tidak dipakai beberapa lama. Pada masa lalunya seorang Buddha tidak boleh menerima makanan dari tangannya sendiri. Lalu keempat dewa dari seluruh penjuru dunia mengumpulkan masing-masing 1 mangkuk dan diberikannya kepada Buddha. Namun dengan kekuatannya, Buddha mampu mengubah 4 mangkuk menjadi 1 mangkuk yang besar. Setelah menerima mangkuk yang sangat besar tersebut, Buddha pun kemudian menerima makanannya tersebut, menerima makanan dari Tapusa dan Balika. Setelah itu, Tapusa dan Balika ingin menjadi pengikut Buddha. Lalu mereka pun menjadi pengikut Buddha dan diterima oleh Buddha. Kemudian setelah itu Buddha duduk merenungkan diri apakah dharma yang ia temui harus dibagikan kepada orang-orang lain atau tidak. Karena Buddha berpikir mereka belum terlalu cerdas untuk menangkapnya. Lalu Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, turun dari dunia Brahma dan memohon kepada Buddha untuk membabarkan dharma. Lalu setelah beberapa lama berpikir, Buddha pun menyetujuinya. Ia awalnya ingin membabarkan dharmanya pertama kali kepada Alarakalama dan Udaka Ramaputa, tapi mereka berdua telah meninggal. Lalu Buddha pun kemudian pergi ke Taman Busa Isipalana untuk membabarkan dharma. Buddha membabarkan dharma kepada 5 orang petapa. Dan khotbah pertama yang dibabarkan oleh Buddha adalah Dhammacakkappavattana Sutta. Awalnya 5 orang petapa tersebut tidak percaya kalau Buddha sudah mencapai pencerahan, dan mereka tidak menyikapi kedatangan Buddha dengan baik. Lalu setelah Buddha duduk di dalam, mereka pun berubah pikiran dan menganggap bahwa Buddha telah berhasil untuk mencapai pencerahan. Sekian sharing Dharma pada hari ini. Marilah kita bersujud di Panjali. Namaskara. Pertama, namaskara kepada 10 penyuruh Buddha dengan mudra Jinaji. Om. Kedua, namaskara kepada 10 penyuruh Bodhisattva dengan mudra Padma. Om. Ketiga, bernamaskara kepada para Dharmapala dengan mudra Wajra Anjali. Om. Keempat, bernamaskara kepada para Arya dengan mudra Samarupa. Om Mani Padme Hum. Terima kasih Sang Dharma. Namo Buddhaya.